sampai jebol pintu waktu itu. Kebetulan kan aku tidak di kos ya. Oh gitu. Heeh, Berarti pintu kamar didobrak. didobrak. Iya ditodongi senjata, diacungi senjata tajam. Satu nadinya putus ini karena dibacok itu. Iya. Yang satu belah ini tangannya ini. Nah, kan dia nangkis pedang gini. Kepalaku waktu itu dihargai berapa puluh juta gitu ya. Jadi Oke. ya, hidup atau mati pokoknya nanti dikasih. Kalau ketika ini kita ngomongin bandingin dengan sekarang lah ya Mas. Ya. Banyak orang yang mungkin menganggap demo ki nggo ngopo, ora ono gunane dan lain sebagainya. Sampean sebagai seseorang yang pernah aktif sebagai tokoh mahasiswa lah ya waktu itu. Apa sih Mas yang sampean rasakan sendiri dari pergerakan mahasiswa yang sampean alami waktu itu, yang bisa dirasakan sampai sekarang? Kalau sebetulnya kalau persoalan mahasiswa demo atau enggak itu kan ya itu konsekuensi dari sebuah demokrasi ya. Artinya ketika kita menyepakati bahwa kita akan berdemokrasi, ketika ada sekelompok mahasiswa atau sekelompok warga masyarakat yang mencoba menyalurkan aspirasinya lewat demonstrasi, saya kira sah-sah saja gitu. Ya, cuma yang membedakan memang mungkin situasi politiknya ya. Oh iya. Tidak, Hari ini kalau dengan situasi dulu politiknya ya. sekarang kan tidak begitu represif seperti dulu. Kalau dulu memang sangat-sangat represif, sangat-sangat tidak kondusif lah buat orang berbicara, berorganisasi dan sebagainya. Kalau sekarang kan orang bebas saja mau berorganisasi apa. Bahkan kadang ya kebablasan sih. Kalau menurutku ya sekarang banyak yang kebablasan. Bahkan sampean menilai kebablasan. Ya karena orang sekarang itu ya mungkin tren media sosial gitu ya. Karena media sosial itu kan seperti orang lempar batu sembunyi tangan. Jadi betul. Dia mengucapkan apa tapi tidak secara langsung gitu. Itu yang mencoba membuat orang tidak bisa membedakan mana kritik mana intrik gitu loh. Kalau kritik kan harusnya objektif ya. Iya. Misal kritik pemerintah ya yang dikritik kebijakan publiknya. Oh, ini kebijakannya merugikan rakyat atau tidak. Kalau sekarang kan orangnya terkesannya lebih intrik, lebih subjektif gitu loh. Yang diserang personelnya gitu-gitu. Ya malah terjadi menurut saya ya kemunduran pola pikir lah. Dibandingkan zaman dulu. Karena waktu bahkan kalau kita bicara sejarah ya, waktu pasca kemerdekaan itu, ya tokoh-tokoh politik itu kalau berdebat ya gila-gilaan itu, mungkin sampai gebrak-gebrakan meja gitu-gitu ya. Benar, tapi setelah selesai dari perdebatan itu mereka bersahabat keluar ruang sidang ya udah ya. Bersahabat dengan baik, bahwa hubungan kekeluargaan mereka sangat baik kan gitu. Misalnya kayak Soekarno Hatta itu kan banyak sekali sering berdebat tentang banyak hal lah, tentang benar. Arah kemana Indonesia itu mau dibawa. Dan perdebatannya nggak ecek-ecek gitu, sangat keras sekali, karena sangat ideologis. Tapi hubungan mereka baik sekali, bahkan secara pribadi ya. Secara personal mereka baik sekali, tidak pernah menyerang pribadi gitu loh. Karena ya perdebatan sangat ideologis. Kalau sekarang kan kuliah nggak ada perdebatan ideologis itu. Apakah hal yang sama juga terjadi di menjelang dan selama 98? Bahwa kemudian mahasiswa juga ketika mengkritik itu benar-benar yang dikritik adalah kebijakannya begitu waktu itu? Ya, kalau dulu memang relatif kebijakannya yang kita gitu. Jadi soal ya bagaimana tidak ada ruang demokrasi, tidak ada kemudian persoalan kenaikan harga yang begitu tinggi, ya gitulah persoalan ekonomi. Tidak kemudian menyerang ke subjeknya gitu ya. Oh, tidak. Oke. Kalau sampean apa sih Mas yang sampean rasakan manfaat atau mungkin pengalaman hidup dari masa-masa itu yang sampai sekarang masih relevan, masih ternyata aku nggak rugi gitu loh waktu itu pernah aktif di dunia seperti itu gitu. Pengalaman seperti apa? Menurutku sih sebenarnya proses hidupku ya, dan proses pembelajaran diri. Artinya
waktu itu karena memang tidak begitu banyak ruang untuk belajar, terutama belajar politik ya. Ya kita belajar politik ini ya di jalan itu, di ruang-ruang diskusi itu, di demonstrasi itu. Itu bagian dari belajar politik. Ya, bagi saya sih pembelajaran aja. Dan itu sampai sekarang masih terasa manfaatnya atau bagaimana, Mas? Ya, ya terasa manfaatnya sih ya. Setidaknya kita lebih bisa menyikapi persoalan secara lebih dewasa ya, artinya kalau sekarang ya, kalaupun mengkritik ya harus memberikan solusi juga, tidak hanya mengkritik juga. Kemudian juga mengkritik pun juga harus objektif, tidak subjektif menyerang personal kan, gitu-gitu kan harus dari proses pembelajaran yang panjang dari Benar. gerakan itu. Ada pengalaman panjang yang kemudian membuat sampean ada di titik itu ya, Mas? Ya. Oke. Nah, sekarang orang-orang yang melakukan apa ya, seolah-olah kritik tapi sebetulnya intrik, itu kan sebetulnya kan tidak pernah belajar bergerak bersama rakyat itu di jalanan kan gitu. Akhirnya Proses ya, pembelajarannya kurang begitu ya? Oke. kurang dolan, kurang ngopi mulu. Kalau kegiatan sekarang, Mas, sampean aktif di dunia seperti apa? Ya kalau sekarang sih saya banyak menghabiskan waktu luang saya untuk berkegiatan di seni budaya dan pariwisata. Jadi kalau ya saya sekarang banyak membina sanggar-sanggar seni, juga banyak mendampingi warga yang coba untuk membangun desa wisatanya. Kalau saya sendiri pasti beranggapan memang kalau sebetulnya kalau desa wisata itu kan karena investasinya sedikit ya, tidak butuh investasi banyak gitu, tapi penyerapan lapangan pekerjaannya cukup banyak, kan gitu. Sehingga sangat potensial pengembangan desa-desa wisata di manapun gitu. Nah kalau saat ini aku sedang mendampingi satu di Desa Jatimulyo, Delingu sana. Terus mencoba untuk membangun desa wisata. Aku juga intens ke sana untuk mendampingi warga. Kemudian di Berbah sama yang terakhir ini di Piungan. Cuma aku belum merespon. Jadi ada warga pengen bikin desa wisata terus menghubungi aku gitu loh, pengen dikancani gitu lah. Cuma aku belum merespon. Kalau ketika sampean terjun di masyarakat desaan lah ya, Mas ya. Kalau kita ngomongin pedesaan kan banyak orang yang mempunyai anggapan dijak ubah angel, nek urung ketok hasilnya, urung gelem dan lain sebagainya. Sampean apakah juga merasakan hal yang sama? Sama, ketika masuk ke pedesaan? Cuma kan ya kita kan juga harus memahami psikologi masa waktu ya, ketika kita harus turun ke desa. Orang desa itu biasanya kan memang satu pola pikirnya masih patriarkal, jadi ketokohan gitu. Iya. Ada tokoh yang mempelopori itu baru nanti mereka ikut gitu. Berarti memang itu dimanapun sama berarti? Relatif sama. Dari pengalamanku sama sih. Yang penting ada tokoh masyarakat sekitar yang bisa kita pegang gitu kan. Dan dia mau terlibat secara penuh, biasanya yang lain pada ikut. Berarti yang strategi sampean adalah megang kepalanya dulu. Ya. Selain desa wisata juga aku banyak membina sanggar-sanggar seni ya. Kalau itu sih berangkat dari keresahan pribadiku ya atas situasi sekarang ini. Sekarang ini kan banyak muncul kelompok-kelompok intoleran lah dalam tanda kutip, yang sering memaksakan kehendak dan sebagainya. Jadi kalau istilah kawan-kawan gerakan ini adalah ini kelompok-kelompok fasis. Jadi cirinya biasanya yang pertama seragam, ada penyeragaman baik secara fisik gitu ya, artinya pakai baju seragam, kemudian pola pikirnya pun seragam. Ciri yang kedua biasanya ideologinya absolut, jadi kebenaran itu mutlak milik mereka gitu, jadi memaksakan gitu, memaksakan kebenaran versi mereka gitu. Jadi orang yang dianggap berbeda pendapat itu dengan mereka itu adalah salah dan patut dihukum sama mereka. Terus yang ketiga cirinya adalah biasanya mereka
apa ya, suka berromantisme masa lalu. Jadi masa lalu dulu seperti ini, jadi kita harus seperti itu biasanya gitu. ingin membangkitkan masa lalu gitu ya. Jadi ciri kelompok fasis itu dari dulu pasti seperti itu. Nah, kelompok-kelompok ini kan mulai meresahkan lah, ya termasuk ya bagiku meresahkan karena ya banyak sekali peristiwa yang tidak mengenakan ya. Misalnya kayak kemarin ada acara sedekah laut itu yang dibubarkan. Oh iya. Terus barusan itu kemarin kalau tidak salah di Medan atau di mana itu juga ada pertunjukan kuda lumping dibubarkan, gitu-gitu lah. Berarti sampean juga ketika masuk ke lingkup desa juga ikut menggarap isu-isu itu, Mas? Ya, bentuknya adalah kita biasanya membentuk sanggar-sanggar seni. Karena menurutku kelompok ini hanya bisa diadang ketika akar tradisi masyarakat itu kuat. Oh gitu. Karena budaya kita itu kan budaya yang beragam ya. Iya. Bahkan slogan Bhinneka Tunggal Ika itu kan juga diambil dari filosofi masa lalu zaman kerajaan zaman Majapahit dan waktu itu. Artinya nilai-nilai keberagaman itu sudah mendarah daging di Masyarakat warga kita Nusantara sebetulnya. Ya. Makanya ketika ada kelompok yang mencoba untuk mengusik-usik kebhinekaan ini bagiku ya agak cukup merasakan. Makanya iya salah satu ya menurutku solusi yang ku ambil ya adalah bagaimana memperkuat kebhinekaan ini tidak dalam satu hal yang mendasar, misalnya kalau soal ras, soal warna kulit itu kan hal yang mendasar fitrah gitu ya, nggak bisa dirubah karena itu memang perbedaan mendasar. Tapi kan kalau kultural itu kan sesuatu yang bisa dibentuk, artinya masih bisa disesuaikan dan diseimbangkan lah ya. Nah cuma kan mereka banyak menyerang hal-hal seperti itu, makanya ya bagiku kenapa memutuskan untuk banyak menguatkan kegiatan-kegiatan studi budaya, karena ya satu ya memang kegiatan seni budaya kita memang sangat kaya, satu banyak nilai-nilai luhur yang diajarkan lewat seni-seni budaya. Kedua juga untuk membendung nilai-nilai yang negatif dari luar itu tadi. Intoleran itu karena faktanya kelompok-kelompok ini kan banyak berkiblat ke negara-negara Timur Tengah itu ya. Padahal konflik-konflik di Timur Tengah kita ketahui, terutama yang dilakukan ISIS itu kan biasanya mereka menghancurkan banyak sekali warisan-warisan budaya karena dianggap tidak sesuai dengan ideologi mereka. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini yang kemudian diadopsi di sini, mencoba untuk menghancurkan dengan menyalahkan. Padahal ya karena itu kan satu hal yang sebetulnya krusial juga, karena yang diserang kan identitas kebangsaan kita. Budaya itu kan identitas kebangsaan kita, tidak cuma sekedar pertunjukan atau tontonan, tetapi nilai-nilai yang itu terkandung identitas kita sebagai sebuah bangsa yang merdeka itu adalah budaya. Masalah paling besar sekarang itu apa yang di pedesaan, yang genting, yang mendesak untuk kita selesaikan bareng-bareng gitu? Masalah apa? Kalau di tingkat generasi muda sih persoalannya relatif adalah dampak buruk dari medsos kalau menurutku ya. Karena dengan kemajuan teknologi ini yang sebetulnya banyak nilai positifnya, kemudian cuma ya perimbangannya juga banyak negatifnya. Cuma ya sekarang banyak generasi muda yang kemudian sangat kecanduan lah dengan medsos dan HP-nya itu. Jadi proses interaksi sosialnya kurang. Jadi lebih asik dengan HP-nya. Lebih individualistis lebih individualistis dan sebagainya. Persoalan-persoalan seperti itulah yang sebetulnya juga menjadi keresahanku kenapa membentuk banyak sekali sanggar-sanggar seni dan sebagainya, adalah untuk memfasilitasi anak-anak muda ini supaya ya tetap ada proses interaksi, terus ada kegiatan yang positif dan sebagainya, dan nilai-nilai masyarakat, nilai-nilai budaya tetap terjaga ya, gitu ya. Betul. Oke. Terakhir Mas, mungkin sekarang kan kalau kita melihat banyak anak-anak muda yang enggan untuk aktif di tingkat desa. Gitu. Kalau kami sering menemukan
teman-teman yang aktif di katakanlah di OSIS ya. Di OSIS, di organisasi kemahasiswaan begitu. Tetapi ketika dibawa masuk ke lingkup desa, ke akar rumput itu mereka malah bingung gitu. Pesan Mas untuk teman-teman yang mengalami hal-hal seperti itu. Kenapa kita tetap harus bergerak di akar rumput di desa? Ya, jadi sebetulnya persoalannya kan kompleks ya penyebabnya. Dari dulu waktu kita mahasiswa kita sempat memprediksi ya bahwa setelah tahun 2000 ya, artinya tahun-tahun berikutnya itu tingkat apatisme mahasiswa dan generasi muda itu akan sangat tinggi. Itu sampean sudah memprediksi? Ya, waktu itu 2000 aku waktu itu menulis di majalah kampus kalau tidak salah soal masalah komersialisasi pendidikan. Jadi dampak buruk dari komersialisasi pendidikan karena biayanya pendidikan itu sangat tinggi, kemudian kurikulumnya sangat ketat, itu akan menyebabkan mahasiswa sudah enggan lagi berorganisasi, berdiskusi dan sebagainya. Maka proses pembelajaran di luar mata pelajaran itu sangat kurang. Sehingga dampak yang kita khawatirkan waktu itu adalah tingkat apatisme mahasiswa maupun generasi muda terhadap persoalan-persoalan mendasar masyarakat itu sangat rendah, sangat tinggi waktu tingkat apatismenya ya, karena ya itu karena orang sistem pendidikan kita kan masih menganut link and match ya, jadi hubungan pendidikan dengan industri. Jadi kita sekolah dari SD sampai kuliah itu kan bukan untuk bagaimana menciptakan manusia yang mandiri dan merdeka, tapi untuk menjadi tenaga pekerja bagi industri gitu loh. Jadi kuli-kuli di pabrik, di industri. Jadi memang itu yang kemudian menjauhkan mahasiswa dan generasi muda terhadap persoalan-persoalan sederhana di lingkungannya. Makanya seharusnya kan proses pembelajaran itu ya di skup organisasi ya. Ya cuma memang sekarang kan juga sangat sedikit organisasi yang mau berbicara soal persoalan-persoalan masyarakat secara langsung, tersentuh masyarakat secara langsung kan juga sedikit sekali. Karena kami melihat tambah itu juga diperparah dengan keberadaan teknologi tadi yang gue bilang HP dan medsos itu kan juga semakin menjauhkan generasi muda terhadap realitas sosial di sekitarnya gitu loh. Benar. Kadang ada orang yang beranggapan bahwa ketika menggarap isu sosial di tingkat akar rumput di pedesaan itu dianggap kurang keren. Dianggap kurang keren, dianggap wah tidak ada untungnya dan lain sebagainya. Sampean menanggapi hal-hal seperti itu bagaimana? Biasa aja. Kita biasa aja. Biasa. Kita dulu ditodongi senjata, diacungi senjata tajam gitu-gitu, diserbu ya biasa aja. Berarti juga di tingkat sekarang juga biasa. Kalau cuma suara itu biasa sih. Dulu bahkan maksudnya membandingkan dulu ya, dulu kan sampai kekerasan fisik gitu kan. Bagi saya ya sekarang biasa, kalau ada suara-suara jelek itu biasa aja. Biasa. Kalau untuk teman-teman ini kami minta sampean memberikan pesan supaya lebih banyak anak-anak muda yang terjun menggarap di tingkat akar rumput pedesaan, Mas. Kenapa? Kenapa harus anak muda segera menggarap tingkat terkecilnya? Dusunnya sendirilah minimal. Iya, karena sebetulnya Indonesia itu kan sangat kaya ya. Bagiku Indonesia itu surga, bahkan gambaran surga di kitab-kitab suci pun ada di Indonesia gitu loh. Nah, persoalannya adalah kita tidak mau mengembangkan potensi-potensi itu. Padahal kalau ketika anak muda mau bergerak mengembangkan potensi-potensi desanya, itu sangat luar biasa. Banyak hal yang bisa diulik lah. Entah keindahan alamnya, entah hasil buminya. Kita bicara tanaman aja kan, kita kan nggak tahu ini misalnya tanaman ini khasiatnya apa. Kita kan belum banyak yang tahu. Benar. Padahal kalau kita mau coba menggali itu, meriset itu kan banyak hal yang bisa kita temukan. Berarti anggapan dolanmu kurang adoh itu bener ya?
Dolanmu kurang agak, ngopimu kurang kental. Itu bener. Heeh. Oke. Oke, mungkin itu dulu aja Mas. Iya. Karena ini juga sudah 1 jam lebih. Matur nuwun atas waktunya. Ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Tabik.